Ya bagaimana kotoran mau dibersihin? Nggak bisa ngebersihin kotoran itu. Habis ya Kiai. Habis. Nah, buat saya yang penting sebenarnya adalah bagaimana puasa membangun kepedulian sosial. Karena menurut saya masalah utama dari bangsa kita kan masih berkutat di soal kemiskinan. Walaupun sebenarnya sudah tidak pantas lagi Indonesia ngomong soal kemiskinan. Sudah tidak pantas lagi. Coba bayangkan, kita ini oleh Allah dikaruniai negara yang begini besar dan kaya. Besar dan kaya. Besar karena pulaunya saja 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Dan kaya. Anak-anakku santri, lihat Indonesia kita ini, buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Pernah teman saya orang Arab bilang, Indonesia guys, Indonesia hebat. Apanya mas, kata saya? Tanahnya subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat. Mati itu pohon. Tanahnya subur. Di bawah perut buminya, Masya Allah, gas, minyak, batu bara, lumpur, apa lagi? Dahsyat. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini kan harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Kalau disalahgunakan, pastilah ada efek lain yang menyebabkan yang nitip ini, Indonesia ini, kurang senang kepada kita. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan kemiskinan, pemiskinan. Kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural. Secara struktural, akibat sebagian kita salah urus. Hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One yang saya cintai, karena itu kepedulian sosial diperlukan untuk mengikut mengatasi masalah besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Dan kemiskinan moral jauh lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi. Kan tidak kurang presiden kita sendiri belakangan mengajak para ulama berjihad memperbaiki akhlak bangsa. Saya jadikan catatan itu. Artinya apa? Akhlak bangsa sudah di ujung tanduk. Akhlak bangsa sudah dalam taruhan. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada lingkungan kita hidup. Akhlak itu kan akhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Lalu akhlak kepada sesama, membangun kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, akhlak kepada lingkungan hidup, menerjemahkan watak rahmatan lil alamin. Kita tidak ramah kepada alam, jadi pantas kalau alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Kita tidak mengembangkan sikap rahmatan lil alamin, jadi pantas alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Saya merasa bahwa dengan membangkitkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan ini, semakin besar pengaruhnya dalam ikut membantu memecahkan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa, yaitu kemiskinan. Dan lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi adalah kemiskinan moral. Itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Tentunya kita semua juga pasti ingin tahu lagi ya, khususnya di sini banyak pelajar, Kiai. Apa sih hal simpel atau hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang kelak, Kiai, benar-benar memiliki jiwa dermawan, khususnya untuk anak-anak nih. Atau bagaimana saya punya anak, saya melatih anak saya, mendidik anak saya dengan cara seperti apa, Kiai? Ya, buat Anda pemirsa, buat Anda yang ingin tahu jawabannya jangan kemana-mana. Nanti kita akan bicara lebih banyak lagi, dan juga nanti kita akan bicara juga bahwa Rasulullah sebagai salah seorang nabi dan juga rasul yang terakhir mengajarkan kepada kita untuk mencintai anak yatim dan juga mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah.
Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi tablik akbar Ramadan 1431 Hijriah. Beruntunglah kita karena kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena pada saat tahun lalu kita meninggal bulan suci Ramadan, tentunya kita semua berharap kita bisa dipertemukan kembali. Dan pada saat kita dipertemukan kembali, ibarat kita dipertemukan dengan kekasih hati, manfaatkanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya dengan berbuat amalan-amalan baik dan melakukan tentunya introspeksi diri kita agar Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita. Ya, baik. Pemirsa, kali ini saya akan bicara mengenai masa pendidikan. Tidak salah ya, karena kali ini kita ada di PP Darun Najah, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai, mungkin Kiai boleh berdiri. Kiai, saya mau tanya-tanya sedikit sama Kiai. Sebagian besar konsep pendidikan di Indonesia, ya, sebagian besar itu teori, ya, atau hanya melatih otak. Tapi kalau bicara mengenai akhlak, bicara mengenai agama, itu kan nggak cukup hanya dengan teori, tapi juga harus dengan contoh, aplikasi, ya, pelaksanaan. Ada nggak yang diajarkan di sini yang mungkin bisa jadi pelajaran buat pemirsa yang ada di rumah? Silakan, Kiai. Itulah sangat beruntung para wali santri, terutama yang anak-anaknya dididik di pesantren. Karena di pesantren itu dididik dan diajar. Kalau ilmu pengetahuan itu namanya diajar, tapi kalau pendidikan itu dibiasakan lama-lama menjadi terbiasa. Seperti pendidikan ikhlas, ya, bagaimana anak-anak itu saling menghargai yang lain semata-mata karena Allah. Dia ikhlas untuk disuruh nyapu oleh kiainya karena dapat pahala dari Allah. Dan ikhlas inilah yang ditanamkan untuk santri-santri, juga kehidupan pendidikan takwa. Takwa itu kalau kita dekat dengan Allah, banyak berdoa, banyak ibadah, banyak melakukan nawafil sunnah-sunnahnya, Allah akan lebih dekat lagi pada kita. Sehingga Allah akan memberikan rahmat, memberikan ma'unah. Kalau para nabi-nabi diberikan mukjizat, ya, itu wali-wali berikan karomah. Nah, kita ini insya Allah dapat ma'unah, pertolongan dari Allah. Amin, gitu. Sehingga kehidupan di pesantren tidak boleh mendolimi dengan yang lain. Juga guru-guru pesantren harus sederhana, kiainya juga harus sederhana, dan pola hidup pesantren ini kalau dicontoh oleh pejabat-pejabat, oleh para pemimpin-pemimpin saat sekarang ini, saya kira tidak ada orang yang dapat musibah, yang dapat kesulitan, krisis pangan, tidak ada, karena Allah akan memberikan rezeki dari langit. Allahu Akbar. Insyaallah mudah-mudahan didengar langsung nih oleh para pejabat-pejabat dan juga pemimpin yang saat ini menyaksikan TV One, ya. Amin, insyaallah kesederhanaan itu. Termasuk juga para santri ditanamkan jud. Ini pada bulan puasa itu untuk, maksudnya jud itu apa tuh? Jud itu untuk dermawan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki yang didapat dari santri, padahal santri rezekinya nggak banyak, diinfakkan. Subhanallah. Untuk Allah, gitu. Rezeki yang diterima santri, diinfakkan. Ini kan mereka belum bekerja, Kiai. Mereka tapi sedikit. Yakin bahwa itu akan dapat berkah. Orang tuanya nanti akan dapat berkah dari Allah, rezekinya nanti akan bertambah. Amin, ya Allah, amin. Maka dengan rela, karena keikhlasan dengan pendidikan ini, dan di pendidikan pesantren kita harus bersyukur orang tua yang pesantren, karena tidak ada tawuran. Meskipun anak ini dari berbagai daerah, satu kamar dicampur, tanamkan tidak boleh mendolimi, harus kasih sayang dengan yang lain. Yang senior sama yang junior, kakak dengan yang adik. Saling membantu, saling menolong. Kalau sakit bukan orang tuanya yang menolong, terlebih dahulu teman-temannya. Jadi sehidup seperjuangan. Itulah maka para alumni pesantren itu kalau keluar di masyarakat sangat rindu dan saling menolong di tengah masyarakat. Inilah pendidikan pesantren. Mudah-mudahan pola pendidikan di Indonesia ini, kalau Indonesia makmur, subur, aman, itu harus diperbanyak sistem pendidikan pesantren di mana-mana. Subhanallah. Paling tidak sistem pendidikan pesantren, ya, itu seperti pendidikan umum juga bisa mengikuti sistem pendidikan di pesantren. Kiai, ini orang banyak yang takut masukin anaknya ke pesantren, ya, di kota-kota besar karena isunya nanti jadi teroris, Kiai. Nah, itu gimana, Kiai? Kita sebagai pembina pesantren hakul yakin bahwa itu semuanya isu-isu, hanya fitnah. Dan fitnah itu tujuannya untuk melemahkan kader-kader bangsa yang belajar di pesantren, supaya bangsa Indonesia masa akan datang nggak usah belajar di pesantren, sehingga Indonesia
orang asing. Allah. Jadi kita jangan takut untuk belajar di pesantren. Setuju semuanya? Iya. Baik, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, untuk kemajuan umat Islam dan juga kemajuan bangsa kita. Terima kasih banyak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, baik, kita akan memberikan kesempatan nih buat jamaah atau para santri yang ada di sini untuk bisa bertanya langsung entah kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin atau kepada Kiai Haji Zaiduddin MZ. Tuh, silakan siapa yang mau bertanya? Siapa? Oh, Adik, silakan. Namanya siapa? Langsung pertanyaannya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, jadi malu nih masuk TV. Sebentar, Dek. Ustaz Zainuddin. Dek, coba tarik nafas dulu. Ya, silakan pertanyaannya. Ustaz Zainuddin. Iya. Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Ada orang kaya. Dia ini mau sedekah, Ustaz. Nah, setengah dari harta yang mau dia sedekah. Sebentar, Dek. Mohon maaf, saya potong. Namanya siapa? Dani Dwi Saputra. Dani Dwi Saputra. Dwi Saputra. Dari mana kamu asalnya? Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Dani Dwi Saputra. Oke, silakan. Dilanjutkan lagi. Jadi setengah dari hartanya itu, Ustaz. Pertama, setengah dari harta dia jerih payah, Ustaz. Nah, setengahnya lagi itu, Ustaz. Itu dari ini, Ustaz. Dari dia minjem kemana-mana, nanti dia ganti. Itu nanti itu boleh nggak, Ustaz itu? Jadi ada orang kaya, dia mau menyedekahkan hartanya. Setengah dari hartanya itu hasil minjem, Ustaz. Setengah dari hartanya hasil minjem. Nah, yang setengahnya lagi harta jerih payah dia sendiri. Oke, jadi boleh nggak minjem itu disedekahkan juga ke orang? Iya. Gitu. Silakan. Silakan, Kiai. Iya, yang hasil minjem itu yang boleh disedekahkan adalah yang hasil jerih payahnya saja. Yang hasil dia minjem karena masih bersangkutan dengan hak orang lain, sebaiknya dia utamakan juga hak orang lain. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi ini dia harus lebih utamakan hak orang. Jadi minjemnya ini gimana? Dibayar dulu apa gimana? Iya, itu kan hakul adami, hak kemanusiaan yang harus diselesaikan. Oke. Nah, kalau ada yang beranggapan gini, Kiai, katanya kalau kita masih punya utang nih, maaf ya, saya pernah dengar kalau kita masih punya utang, bayar zakatnya belakangan, bayar utangnya dulu. Nah, itu gimana, Kiai, kalau yang kayak gitu? Sama-sama kewajiban. Jadi, mana yang lebih dulu, Kiai? Ya, lebih dulu bayar utang. Lebih dulu bayar utang. Wah, kalau gitu saya bayar utang dulu deh, Kiai, sama Kiai. Ya, baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Siapa? Silakan, Ukti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Langsung pertanyaan. Ya, nama saya Kodrina Sufi. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dinamakan bersedekah itu hanya dengan berupa harta ataupun uang, ataupun dapat berupa kita berbagi ilmu dengan orang lain, ataupun dengan memberikan makanan kepada orang yang kelaparan? Apakah itu juga disebut dengan bersedekah? Apakah apa hukumnya dan apa pahalanya sama nilainya dengan yang sedekah berupa uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau pelajar pertanyaannya gitu, kalau nggak pakai uang bisa nggak yang lain ya? Karena kan belum cari uang. Silakan, Kiai. Ya, saya kira bukan masalah pelajar saja, karena kemampuan tiap orang kan tidak berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Ya. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan siapa yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya, yang punya ilmu bersedekahlah dengan ilmunya. Sehingga jawabannya adalah sedekah tidak hanya dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk ilmu, bahkan dalam bentuk senyum sekalipun. Itu minimalnya. Senyummu, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada temanmu itu adalah sedekah. Jadi kalau pakai duit belum bisa, ya sedekah. Senyum aja, banyak senyum aja, udah sedekah. Iya. Tapi kalau misalnya pakai ilmu pengetahuan, kita bagi-bagi ilmu gitu boleh ya? Boleh. Boleh ya. Bantu, apalagi kalau lagi ulangan.
Enggak bercanda. Kiai, mungkin apa yang bisa kita simpulkan di kesempatan hari ini, Kiai? Tapi sebelum disimpulkan tadi Kiai masih ada utang loh, Kiai, mengenai masalah anak yatim, Kiai. Bisa dijelaskan sedikit sekaligus kita tolong diberikan kesimpulan di kesempatan kali ini. Silakan, Kiai. Iya. Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini yaumul qiyamah." Aku dan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Jadi ada jaminan kalau di akhirat ingin dekat dengan Rasul, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah ana wa kafilul yatim. Kafil artinya menanggung beban. Apa itu dia? SPP-nya, makannya, pakaiannya dan sebagainya. Aku dan orang yang mau nanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat nanti. Nah, seterusnya ada hadis, rumah yang paling disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang dihormati. Dan rumah yang paling dibenci Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang disia-siakan. Ya. Itu sebuah bimbingan dari baginda Nabi. Karena itu di bulan ini siapa yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, dekatlah dengan anak-anak yatim, bantu pendidikannya, paling kurang usap kepalanya penuh kasih sayang sebagai bagian dari rasa kecintaan kita kepada anak-anak yatim. Oke, baik Kiai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi sedikit ya, sambil nanti Kiai akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kami juga memberikan kesempatan kepada Anda pemirsa bulan suci Ramadan ini untuk bagi-bagi hadiah ya. Ada kuis dari Oli Top One. Kita sama-sama langsung ke kawan saya, Ninda. Silakan Ninda.